Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Khairani Ramadan. Saya adalah mahasiswa dari jurusan S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Di video ini saya akan membahas tentang seberapa penting peran generasi millennials di dalam institusi pemerintahan. Nah, kenapa saya membahas tema ini atau pembahasan ini adalah karena masih banyak orang-orang Indonesia yang menganggap bahwa generasi millennials itu adalah anak-anak muda atau anak-anak remaja yang taunya hanya main handphone saja tanpa tahu apa arti sebenarnya dari kata millennials dan peran pentingnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti generasi millennials itu sebenarnya. Jadi di dalam era globalisasi ini dikenal ada 5 generasi manusia yang hidup. Jadi yang pertama ada baby boomers, yang kedua ada generasi X, generasi Y, generasi Z, dan juga generasi Alpha. Nah, kelima generasi ini dikelompokkan berdasarkan tahun lahir mereka. Yang pertama adalah generasi baby boomers. Nah, generasi baby boomers ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1946 sampai 1960. Nah, kenapa dikatakan generasi baby boomers? Jadi pada saat itu tingkat kelahiran di Amerika Serikat itu meningkat sangat tinggi, terutama pasca kejadian Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu generasinya dikatakan generasi baby boomers. Yang kedua adalah generasi X. Nah, generasi X ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1961 sampai 1980. Nah, kenapa dikatakan generasi X? Jadi pada saat itu salah satu jurnalis perang bernama Robert Capa memaparkan hasil wawancaranya dengan beberapa orang anak-anak muda berusia 20 tahun. Nah, jadi ternyata kebanyakan dari anak-anak muda itu tidak mempunyai identitas diri, atau mereka bisa dikatakan mereka itu tumbuh kembang dengan sangat cepat sehingga impian mereka itu nggak jelas. Makanya dikatakan sebagai generasi X. Nah, yang ketiga adalah generasi Y. Generasi Y ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1981 sampai 1994. Jadi sekarang ini usia mereka kira-kira dari kisaran 25 sampai 38 tahun. Nah, yang keempat adalah generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Jadi saat ini usia generasi Y ini berkisar dari 9 sampai 24 tahun. Nah, sedangkan yang terakhir adalah generasi Alpha. Generasi Alpha ini adalah generasi yang lahir dari 2011 hingga nanti tahun 2024. Nah, jadi generasi Alpha ini adalah generasi terbaru atau generasi terkini dari manusia yang hidup di bumi. Dan generasi Alpha ini juga merupakan keturunan dari generasi Y. Nah, lalu generasi millennials itu ditujukan kepada siapa gitu. Jadi generasi millennials ini ditujukan kepada generasi Y, yaitu orang-orang yang lahir di tahun 1981 sampai 1994, atau kira-kira umur mereka sekarang adalah 25 sampai 38 tahun. Jadi memang benar sih generasi millennials ini ditujukan untuk orang-orang atau anak-anak muda. Nah, tapi ternyata generasi millennials ini merujuk kepada anak-anak muda atau generasi muda yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa atau biasanya disebut out of the box gitu. Jadi mereka ini sangat kreatif dan sangat inovatif. Selain itu mereka juga sangat cepat untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi terbaru. Itu yang dikatakan sebagai generasi millennials. Nah, jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran kebanyakan orang Indonesia yang menganggap remeh generasi millennials itu adalah salah sebenarnya. Karena sebenarnya generasi millennials ini ditujukan untuk generasi muda yang sangat-sangat kreatif dan inovatif. Malah seharusnya generasi-generasi yang lahir sebelum generasi millennials harus bisa mendukung perkembangan si generasi millennials dan generasi bawahannya untuk bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi-inovasi mereka. Lalu apakah bisa generasi-generasi millennials ini berperan di dalam institusi pemerintahan, sedangkan yang kita tahu kebanyakan bahwa institusi pemerintahan diisi oleh orang-orang yang dewasa atau cukup berumur gitu. Nah, jawabannya sebenarnya bisa. Bahkan saat ini 7 orang dari staf khusus Bapak Presiden Joko Widodo merupakan generasi millennials. Tapi tentunya generasi millennials yang ditunjuk ini merupakan generasi millennials yang mempunyai pendidikan yang baik serta catatan-catatan sosial lewat perusahaan-perusahaan
yang melayani masalah-masalah sosial. Nah, lalu siapa aja ketujuh orang ini? Yang pertama ada Mas Belva Shahdevara. Belva Devara ini merupakan founder dan CEO dari aplikasi belajar Ruang Guru yang lahir pada tanggal 30 Mei 1990. Berarti saat ini usianya menginjak 30 tahun. Nah, untuk latar belakang pendidikannya, ia pernah berhasil mendapatkan gelar ganda atau double degree saat menempuh pendidikan di negeri jiran Singapura, yaitu dari jurusan bisnis dan ilmu komputer. Nah, kemudian pada tahun 2011, Belva sempat bekerja di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4. Kurang dari setahun, selanjutnya dia bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company hingga tahun 2013. Nah, selanjutnya dia juga berhasil mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu MBA atau Master of Business Administration dari Stanford University Amerika Serikat dan MPA atau Master of Public Administration dari Harvard University. Nah, kemudian pada tahun 2014, ia bersama Muhammad Usman mendirikan perusahaan rintisan bernama Ruang Guru yang sekarang sudah berkembang menjadi aplikasi belajar terkemuka di Indonesia. Nah, sejak saat itu, namanya semakin dikenal bahkan mendapatkan sederet penghargaan. Nah, salah satunya adalah dinyatakan sebagai salah satu dari 40 orang di bawah 40 tahun yang paling berpengaruh di ASEAN. Yang kedua adalah Putri Indah-Sari Tanjung. Putri Tanjung ini merupakan putri sulung dari pengusaha nasional Khairil Tanjung yang lahir pada 22 September 1996. Kini usianya baru menginjak 24 tahun. Putri Tanjung merupakan CEO dari Creativepreneur Event Creator, yaitu salah satu perusahaan penyelenggara acara atau event organizer yang didirikan pada Desember tahun 2011. Nah, sebelumnya perusahaan ini bernama El Paradiso. Gelar sarjana ia raih dari Academy of Art University, jurusan Multimedia Communication di San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, selain itu, semasa kuliah dia juga menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Academy of Art University San Francisco atau Permias AAU. Nah, yang ketiga ada Andi Taufan Garuda Putra. Andi Taufan ini merupakan founder dan CEO Amarta. Dia lahir pada 24 Januari tahun 1987 atau sekarang usianya adalah 33 tahun. Nah, ia merupakan lulusan manajemen bisnis ITB pada tahun 2008 dan kemudian ia berhasil masuk sebagai karyawan perusahaan multinasional IBM, di mana IBM itu merupakan salah satu perusahaan yang sangat diminati oleh banyak anak muda di Indonesia. 2 tahun bekerja di IBM, ia kemudian resign dari kantornya dan mendirikan lembaga keuangan mikro bernama Amarta Microfinance di Bogor. Dan tentunya lembaga ini sangat membantu para masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah di daerah tersebut agar terbebas dari rentenir. Nah, yang keempat ada Ayu Kartika Dewi. Ayu Kartika Dewi ini merupakan pendiri gerakan Sabang Merauke. Ia lahir pada 4 November tahun 1981 yang usianya kini sekarang sudah 38 tahun. Nah, setelah tamat dari Universitas Erlangga, ia bekerja di P&G Singapura, yaitu sebagai Consumer Insight Manager. Nah, kemudian pada tahun 2010, ia memilih berhenti dan bergabung dengan Gerakan Indonesia Mengajar yang diprakarsai oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, ia merupakan angkatan pertama dari Indonesia Mengajar dan ditugaskan di Maluku Utara. Kemudian pada tahun 2013, Ayu kemudian mendirikan Sabang Merauke, yaitu sebuah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia yang tujuannya untuk menanamkan nilai toleransi, pendidikan, dan juga keindonesiaan. Yang kelima adalah Gracia Billy Mambrasar. Pemuda 30 tahun ini berasal dari Serui, Kepulauan Yapen, Papua. Meski dari keluarga kurang mampu, pendiri Yayasan Kitong Bisa ini berhasil menempuh pendidikan ke ITB hingga ke Oxford University, Inggris, melalui beasiswa yang ia terima. Ia pun membangun Yayasan Kitong Bisa pada tahun 2019 untuk membantu pendidikan anak-anak Papua yang kurang mampu. Selain itu, kini Billy juga merupakan direktur dari PT Papua Muda Inspiratif dan juga Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Yang keenam ada Angki Yudhistia.
Angki Yudhistia ini adalah anak muda difabel yang lahir di Medan pada tanggal 5 Juni tahun 1987. Nah, pada usia 25 tahun, ia bersama rekan-rekannya mendirikan perusahaan Disable Enterprise yang fokusnya adalah misi sosial, yaitu membantu kaum difabel. Yang ketujuh adalah Aminuddin Ma'ruf. Pemuda ini lahir di Karawang pada tanggal 27 Juli tahun 1986. Kini usianya adalah 34 tahun. Dia merupakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII periode 2014 sampai 2016. Nah, alasan Bapak Presiden Joko Widodo mengangkat ketujuh generasi milenials ini menjadi staf khusus kepresidenan adalah agar mereka ini bisa menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan para anak-anak muda dan santri-santri muda ataupun diaspora-diaspora yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, dari ketujuh orang yang sekarang sudah menjadi staf khusus kepresidenan itu membuktikan kepada kita para anak muda bahwa ternyata generasi milenials ini bisa mengejar ataupun melebihi pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh para generasi sebelumnya. Bahkan kita sebagai generasi muda mempunyai tantangan untuk merubah pola-pola lama menjadi pola-pola yang lebih baru sesuai dengan perkembangan zaman melalui kreativitas kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak muda Indonesia harus berani mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif kita karena kita adalah pemimpin dan penentu masa depan. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat diambil nilai positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.